itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus.
kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras Madinka. Oras. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merubuhkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Israel, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mulai tanggal 25 sampai tanggal 30 Indonesia mencekam, karena ada demo yang dimulai dari demo masyarakat biasa, kemudian demo buruh, dan yang berakhir ricuh pada tanggal 30 sampai pada pagi tanggal 31. Dari demo-demo itu kemudian dilanjutkan 2 minggu terakhir ini di media-media elektronik, juga di media-media sosial, ada tuntutan rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa 17 tambah 8. Dan kalau kita melihat rangkaian semuanya tuntutan-tuntutan itu, boleh kita simpulkan pertama sekali tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang politik dan partai-partai politik. Ada juga tuntutan supaya anggota DPR itu direformasi total, termasuk sikap, fasilitas, dan lain-lain hal di dalamnya. Demikian juga ada tuntutan untuk TNI supaya kembali ke barak dan tidak ikut mengintervensi pengamanan sipil yang dilakukan. Demikian juga Polri dan perekonomian serta upah yang patut dan yang manusiawi bagi semuanya. Ada 17 tuntutan jangka pendek, ada 8 tuntutan jangka panjang. Dan kalau kita simpulkan dengan bahasa Alkitab, seruan itu adalah seruan pertobatan. Karena apa? Ada kerusakan sistem yang masif di Indonesia. Kalau semakin dibuka, semakin dibongkar, kita tercengang-cengang. Hanya dari keuntungan minyak saja katanya sudah bisa membiayai APBN. Tetapi di satu sisi pajak semakin naik dan seterusnya. Demikian juga sistem kepartaian kita yang tidak pro rakyat itu membuat kemarahan. Dan kemudian ada anggota yang salah dalam berucap berkata mengatakan adalah orang Paul yang mengatakan kalau mundur dan seterusnya. Akumulasi kekecewaan dan berbagai ketidakadilan hukum
dan ketidakpastian hukum yang kita lihat dipertontonkan terus-menerus. Sampai sekarang Rambo belum ditahan. Itu tanya si Pester keluar ya. Kan biasanya Sylvester Stallone itu Rambo. Mungkin karena dia Rambo belum ditahan, sudah diponis. Adalah aneh dan seperti drama kehidupan politik di negara kita. Akumulasi ini kemudian meledak menjadi kemarahan, maka harus ada pertobatan. Nah, persoalannya sekarang, masihkah bisa Indonesia baik ke depannya? Menurut Bapak Ibu? Puji Tuhan, ini masih masyarakat yang optimis. Tapi ada sebagian orang yang sudah pesimis bahwa yang gue di Indonesia somoni nama sangat Tuharoni Kristus bagi hadirin. Nah, dalam hal hidup pribadi juga kadang-kadang kita menyimpulkan diri kita begitu. Ada ngaduk bibu ya uson nama saya sudah hancur. Ketika kita merasakan kegagalan, ada orang yang putus asa dalam kegagalannya dan berkata, sudahlah, saya tidak berdaya, tidak punya apa-apa lagi. Ketika ada anak muda putus cinta, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi jodohnya. Padahal wanita masih sangat banyak, misalnya kalau untuk laki-laki. Kalau kita lihat di media-media sosial, bagi laki-laki yang susah dapat jodoh di Indonesia pergi ke Rusia, karena perbandingannya katanya 4 wanita 1 laki-laki, dan banyak wanita di sana menunggu ada pria yang melamar di media sosial. Nah, apa yang mau kita katakan? Kita tidak boleh memvonis, maka kita bertobat seperti seruan pertobatan nasional itu. Itulah juga seruan pertobatan kepada umat Israel. Kalau kamu tidak bertobat, maka akan datang nanti bencana kepadamu dan hukuman dari Tuhan. Tapi kalau kamu bertobat, akan saya rancangkan keberuntungan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi kalau kita baca secara keseluruhan Jeremia sendiri sebetulnya sudah pesimis. Sudahlah Tuhan, ini bangsa yang tegar tengkuk, nggak usah lagi suruh saya, mereka tidak mau bertobat. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menyuruh Jeremia studi banding. Dan ini nyata gitu, bukan seperti studi banding yang dilakukan oleh, nah katanya mereka tugasnya sebetulnya studi bandingnya misalnya 2 minggu, ada katanya yang hanya 1 hari ikut pertemuan, dan setelah itu bersiram. Nah, ini datang dia lihat tukang periuk kebetulan lagi kerja membuat bencana yang dibuat tukang periuk tidak langsung jadi. Nah, bencana yang rusak dibentuk kembali sesuai dengan alat apa yang baik menurut tukang periuk tersebut. Coba lihat Jeremia. Tukang periuk itu aja berkuasa mengolah tanah liat menjadi bencana alat yang baik. Kalau rusak, dia berkuasa lagi untuk membentuk kembali. Masa karena aku tidak punya kuasa untuk membentuk umat Israel itu? Jangan putus asa. Sudah, serukan pertobatan bagi mereka. Maka pertobatan yang pertama bagi kita sekarang ini, jangan pernah berputus asa dan merasa dirimu sudah hancur. Amin. Tetapi kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita dibentuk kembali. Yang kedua, jangan hakimi siapapun saudaramu mengatakan nah dokter Doni memang si juga hukum dong. Apalagi ditambahin musik karena urakal kita menambahin. Nah bukan dahon soli warna sobu. Sampai 100 salah kali sobu dah boleh turun di tanda nama-nama. Maka seburuk apapun seseorang, sehancur apapun seseorang, selalu ada waktu untuk menanti dia bertobat dan diperbaiki. Bapak Ibu, hal ini tidak diterima oleh orang Farisi. Dan itu mungkin mewakili sikap kita orang beragama pada hari terakhir ini. Ketika Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai, dan ketika Tuhan Yesus menerima seorang perempuan Samaria, dan ketika Tuhan Yesus menerima minyak ketika kakinya diminyaki oleh seorang perempuan yang dalam kelas sosial adalah kelas terendah, yang mungkin kalau di Indonesia ini kita katakan namanya PSK, maka saling berguncinglah orang-orang Farisi dan imam-imam jadul. Kalau dia rapi tidak mungkin. Masa dia yang rapi dengan minyak oleh seorang perempuan bencana yang begini? Bapak Ibu saudaraku,
perbuatan Yesus itu memberikan kesempatan seperti tukang periuk membentuk bencana kembali. Orang-orang itu yang dipinggirkan, para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh para kaum Farisi dan imam-imam itu, itulah yang pertama menjadi pengikut Yesus yang setia. Alani hawa kamang bertawina imok masulari atik nadong angkin na JRG. Tahu tuh JRG kan? JRG Jogal Rukun gitu kan? Udah kalau somoni namanya satu haroroni Kristus pada hari kon. Ada nanti waktunya, mungkin nunga cipak dah kadang buru dia apa? Nah tiki gobo di mana sonari, tiki sehat di mana, tiki lancar sudah urusan, maka dia tidak pernah peduli dengan perasaan orang. Ada waktunya dia akan dihancurkan Tuhan dulu dan dibentuk kembali. Amin. Amin. Maka demikianlah kita, biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang kemudian pertobatan yang kita lakukan menyangkut peribadahan. Peribadahan yang pertama yang harus bertobat umat Israel diserukan di sini supaya mereka menyembah hanya satu-satunya Tuhan. Mulai dari Abraham selalu diserukan itu, dan kemudian ketika umat Israel dalam perjalanan selalu disuarakan oleh Musa, "Sembah Israel, dengarlah hai Israel, dengarlah, Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu satu, hanya Dia yang disembah, Elohim." Tetapi dalam perjalanan sering sekali umat Israel baru saja Musa naik 40 hari ke atas Gunung Sinai, mereka sudah buat patung lembu. Itu gambaran manusia. Bisa saja kita baru habis beribadah 2-3 kali ketika ada urusan yang lain, maka kita lebih yakin dengan dunia daripada Tuhan. Bapak Ibu, banyak manusia sekarang lebih menggantungkan hidupnya kepada materi daripada Tuhan. Maka karena itu tadi di Markus Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya manusia memiliki semua dunia tapi kehilangan jiwanya, kehilangan nyawanya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Maka yang dipersiapkan yang pertama adalah spiritualitas. Dan itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita mulai dari Abraham, tiap dia berhenti di Mamre, apa yang dibangun pertama sekali? Altar pujian bagi Tuhan. Di tepi sungai Yakub, apa yang dibangun oleh Yakub setelah dia bertemu dengan Tuhan, dan di sana dia kemudian bergelut dengan Tuhannya, membangun altar. Dalam tiap perjalanan dan perhentian-perhentian di mana umat Israel berkemah, apa yang mereka bangun pertama sekali? Kemah suci. Ketika setelah mereka dibuang 70 tahun ke Babel, apa yang pertama sekali dibangun umat Israel? Apakah tembok Yerusalem dan rumah mereka? Tidak. Istana raja? Bukan. Apa yang dibangun pertama sekali? Bangun bait suci. Dan itu relevan dengan cita-cita Indonesia yang termaktub dalam lagu Indonesia Raya. Di dalam lagu Indonesia Raya, Bapak Wagirul Supratman di sana memasukkan itu, bahwa pembangunan Indonesia supaya bisa makmur gemaripah maupun Cinawi ke depannya harus dimulai dari membangun jiwa, bukan membangun infrastruktur. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, supaya Indonesia Raya, supaya Indonesia makmur, supaya Indonesia kuat. Bangun jiwanya. Kenapa terjadi banyak kerusakan sistem? Kenapa terjadi mental kita begitu rusak? Kenapa tidak beretika? Jiwa kita tidak kuat dibangun. Banyak tontonan misalnya di Jepang, anak-anak mereka itu yang kecil-kecil diajar berjalan kaki ke sekolah, dan sekolah tidak ada tukang pembersih, tapi anak-anak itu gotong royong. Dulu kita coba kelas sekolah minggu dan dana disuruh Manado, saya kerja musuh anak kita mati, rusak jiwa anak-anak kita. Ima
Untuk HKBP untuk melihat di mana HKBP ini dong. Ini cocoknya HKBP cocoknya. Tuhan kita hanya itu satu-satunya yang disembah, bukan bergantung kepada materi tadi. Maka kalau untuk membangun manusia seutuhnya, bangun jiwanya. Roh Kudus harus diam di dalam hati kita. Amin. Ibadah yang kita lakukan ini juga harus bertobat dalam beribadahan. Untuk apa Bapak Ibu beribadah? Dan apa makna peribadahan? Ada lagu kontemporer tentang peribadahan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itulah prinsip peribadahan. Kita datang bersembah bakti kepada Tuhan, membawa persembahan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan Bapak Ibu datang beribadah ke gereja saat ini? Menyenangkanku, menyenangkanku. Itu ya, Pak. Kalau untuk menyenangkan Tuhan tidak ada mengatakan kata bosan. Kalau untuk menyenangkan Tuhan tidak akan ada kata-kata yang mengatakan melapang. Kalau untuk menyenangkan Tuhan tidak akan ada kata-kata mengatakan, "Hai Tuhan, jangan bagi kamu dapat beribadah." Kenapa kita hanya mau menyenangkan Tuhan? Kalau menyenangkan Tuhan, menyenangkan kekasih kita, biar 1000 tahun memutih rambutmu, bukan sabar menunggu nasib itu. Melapailah meniti wanita. Apalagi itu di mana? Nah, ini yang harus kita ubah dalam perdoaan. Umat Israel melakukan itu, memberikan persembahan. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, aku jijik, tidak mau melihat perayaan. Aku tidak terima korban bakaranmu. Apakah di perjalanan di Ur nenek moyangmu memberikan korban-korban bakaran seperti itu kepadaku? Tidak. Tapi aku mau keadilan bergulung-gulung seperti air. Bahwa hidupmu harus nyata menjadi berkat dalam realita kehidupan keseharian. Itu yang mau diinginkan oleh Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena begitulah kita beribadah. 1 minggu telah disertai diberkati, maka kita datang membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Kemudian kita menerima amanah hidup baru untuk diberangkatkan 1 minggu melakukan tugas panggilan hidup ke depannya. Itu saja peribadahan. Mulai dari peribadahan yang sangat primitif, misalnya berdatu. Dangap pula adong datu nagabi modern lain. Mulai dari dulu hudul dari isi akutin. Ubodo kuda persoalan nina. Jadi pertama dibodoh dari wanita. Hampir kesimpulannya ini rumusnya. Aiko coba dong persoalan asal sudah. Maka dari itu berkata benar, tapi katanya bukan kebenaran. Mau bereng berapa kilometer? Ini ada hukum. Aksi aku mau bodoh. Ada ini. Ada nabi berdoa. Dogma gimana? Disuruh bagaimana? Esok itu lah roh ibarat sudah di rojo pung ini. Marwah roh uru video udah persoalan aku. Bodoh pung ini urus mereka nih mau tadi kok kayak gimana waktu ini. Ada yang harus urus beres pun dah nih. Sobat gue, sosok kita ini tidak pilih. Coba nggak lama muda itu. Apa yang mau kita katakan? Modelnya sama saja, prakteknya sama, penutunan dari dulu. Sepertinya, sebetulnya peribadahan juga begitu. Kita datang bersembah kepada Tuhan hanya untuk memuliakannya. Peribadahan itu juga harus totalitas kehidupan dan membuat firman Tuhan menjadi dasar daripada kebenaran. Kemudian kita harus bertobat mengingat perjanjian kita. Itu juga yang diserukan kepada umat Israel. Saya akan bacakan Yeremia 11 ayat 2-3 dan 78. Yeremia 11 ayat 2-3 demikian.
firman Tuhan. Coba sambil kita cek Alkitab kita, siapa tahu saya salah membacakan. Yeremia 11 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Dia dilanjutkan ayat 7 dan 8. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Kita hidup dalam perjanjian dari sejak awal. Ketika Adam diciptakan, sudah ada perjanjian Allah dengan dia. Yang ini boleh, yang ini tidak. Kalau perjanjian dilanggar, akan ada hukuman. Demikian juga kita secara pribadi ada perjanjian dengan Tuhan, dan secara komunal juga ada perjanjian dengan Tuhan, dan sebagai negara juga ada perjanjian. Seandainya aparatur negara semuanya dan rakyat setia dalam perjanjian yang kemudian dituangkan dalam undang-undang dan sistem hukum yang ada, tidak akan ada kerusuhan tanggal 3. Tapi persoalannya sering sekali kita mengingkari perjanjian. Kau yang mulai, kau yang berjanji, tidak benar. Apa yang ido rumus na ido ison, so na ido ni halak baka ake, dekil ni sabulan, tu gina, tu daruna, itu kade. Nasa si ose padan, tu ripurna, tu nagona. Sekarang umat Israel mengingkari perjanjian, padahal isi perjanjiannya sangat simpel. Perjanjian itu pertama sekali diberikan kepada Abraham di dalam Kejadian 17 setelah Allah mengikat perjanjian dan ditandai dengan sunat. Perjanjian itu adalah, aku menjadi Tuhanmu dan engkau menjadi umatku turun-temurun. Tentunya kalau Tuhan menjadi Tuhan kita, maka dasar seluruh tindakan, pikiran, dan perbuatan harus dilandaskan di atas dasar firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ingat janji-janji kita sekarang ini, karena kita hidup dalam perjanjian. Bapak-bapak masih ingat tanggal pernikahan kita? Di mana kami ingat tanggal 3 pernikahan nakama mertua kita. Kalau itu dulu, awas itu bahaya puji Tuhan. Romantis tuh hati mama. Awang siagian nasibnya dah. Coba. Padahal itu kan sangat sakral. Ibu-ibu ingat tanggal pernikahan? Ingat. Nah, hidup rumah tangga kalau ingat dengan perjanjian tidak akan ada problem. Dan janji yang diucapkan di sana sebetulnya sederhana. Hamu akak ama, haholongi hamu pardibutan lebih, somo Kristus na makaholongi huriyai. Ulang buruk kamu dopak nasida, sangat baik kamu nasida somo doa panean di harakau ni debata. Wah, oleh dari buruk kamu? Oh. Nah, mulu-mulu persoalannya, maukah kita dibentuk lagi? Kalau kita sadar janjiku sampai tanggal nasol, anjuhamu hadalionna tuk surah umurang parangena ninna, kuna jual tu habe. Hamu kaina, ayo janji muna. Oleh hamu bah parang diutamu nabi. Ada perlu di bahasa Indonesia di dokumen. Tunduklah kepada suamimu dalam bukan lagi dan segala hal. Nah, kenapa sekarang rumah tangga menjadi banyak yang terancam bubar? Adalah tunduk dengan kami dalam segala hal kepada suami. Dari masih apa loh, Mbak?
Nabi Nuh kinang buku suara nama. Kalau dalam perjanjian itu hidup rumah tangga akan sejahtera, akan damai sejahtera. Ayo untuk macam kopi dia matai utang minatai. Baik Jokowi di nang. Itu beda dia. Tapi kan belum saja. Tengok dah bulan masa dia. Tengok kolesterol. Aku boleh bukan asam nah. Pada tahu be, sudah perjanjian be, sudah ulung rohana sudah yaju. Lau ma'amata itu na ulung ngaju kan? Dari luar benar mau ulung ngaju tuh. Orang perlu begini, mari pak, minumnya di luar apa di dalam? Disediakan asbak atau tidak? Bayang kok pulang naik balik sama temen, saya dulu enak sudah mau kesehatan. Oh betul, apa yang aja lo ngerti kembali satu nggak? Wasal sehari mengumpul suara apa tuh? Timo umur udah, timo itu nah. Aita babarani mana nama lo awal lah, itu udah kemana kona? Jadi seduk semuni hamnya, lemur bubunya mata, bapak pengawal muda dulu akan dulu dan aku muda. Suatu kali bagung suara muda tua mata ya. Suatu video dia akan labuk balik di luar. Kakak dulu tahu minum kopi di luar daripada jauh dia kamar. Baik-baik nih. Bapak mau yang panas apa dingin? Gulanya diseduh atau enggak? Ada nih. Lampu di jalan yang main duta kuiga. Ada juga saya harus imut. Kurang sakit. Lama. Kalau minum kopi bila baru pilih mau sakit. Bapak Ibu, saudaraku, kita ingat perjanjian kita. Janji waktu menikah. Janji ketika membawa anak kita untuk baptis. Janji kita ketika membawa mereka sini, kita senantiasa hidup dalam perjanjian. Somonido perjanjian di antara keluarga, perjanjian di dalam negara, perjanjian di institusi-institusi dimanapun kita. Kalau kita senantiasa ingat akan perjanjian itu, maka Tuhan yang memberkati. Terlebih perjanjian kita kepada Tuhan. Amin. Maka pertobatan kita yang paling relevan pada hari terakhir ini, bertobatlah bermedia sosial. Hal apa yang paling banyak kita posting Bapak Ibu? Kerusuhan terakhir ini dimulai dari akumulasi postingan-postingan di media sosial. Ketika para dewan kita mempertontonkan kemewahan, ordo behuwo atau jam 10 dulu kita hanya jamnya mata si Roni. Si Sahroni kan? Aku tadi pilih dua orang. Pericap nil. 10 tahun ending nah. Tunggu. Kalau kalau kata gue enak. Orang mau di. Sonalin jadi lebih ke sonal. Mas tahu. 10 sana kita kok. Saya melakukan ini media sosial ini. Saya pikir-pikir mau dulu dari data. Neng makan atau beli kursi karang, itu kenal. Cuma bicara Habis kerja sekarang neng bangun kami, neng bangun kota 15 dong. Anggaran nasi. 10 orang neng nasi si sapu itu cuma mati. Habis mau lucu gereja, buyuk kunduli. Saya punya buyuk kami. Dapotan las di lokal, istimani makannya kulit bapak orang. Bapak Ibu, ternyata tidak semua yang kita posting membuat orang lain senang dan terberkati. Terlalu beda, ada biang bulan kita nuseno, lah kamu makan, dia juga bilang malam raya pada kado wadenya. Malam raya sakit. Nungi baca risetnya sih, nunggu bini sekarang yang dikira ke dia, sudah saya ini video kamu. Puji Tuhan, kita berdoa kalau Tuhan saya terima. Oh ya. Roh, ada terus sekarang nah. Kuliahnya dong aku sakal Cina dong judi. Tapi sesudahnya, ada kolak sedikit gimana? Turun bisa halang. Habis naik buka apa be? Sapong gede ya. Yang di kota bui, nah ini betul kan? Di bonggol itu, naik ke nasi tong di bonggol. Omar di kota bui, ini dong.
Oh di Bobo Panas. Baru bisa saya. Oh malimo, ali ramo nina, ramo gimana? Baru saya naik. Oh malimo jonek. Dulu sanggup kebetulan itu jonek kan, jonek dong. Nah, Bapak Ibu, jangan posting-posting dulu malah nggak tahu ya, apalagi orang batu belakang. Tak boleh postingan. Akhirnya kalau dijual malu, belum makan dia boleh tuan beraya urusin apa? Soalnya mah pena suatu bulukan tuan. Bulu pas itu kamu gaji baru, suatu mau dari saya nak kamu begini itu di betongan. Tuhan begitu baik saya nak. Berarti Tuhan akan baik. Harus posting otak, apa posting kamu gak lupa terminggu tahu. Kami masih bergumul Tuhan dengan tempat peribadahan kami. Guys, namun toh, guys, tolong doakan biar gereja kami di Delta boleh mendapat tempat yang lebih baik. Tiap hari memposting kamu dulu kamu. Terus masuk. Nah, kamu mulai postingan dari dia. Ya, nanti kamu mamerin jamikan, adalah masuk atau ini? Kamu sholat. Naruh masuk ke laut soalnya, ketika suatu naruh dulu suatu balat jamikan, arwah, nomodit nama dunia itu saya dari jamikan masuk ke pokoknya. Nggak boleh kita jadi 50 yang diri orang bakal sabongah itu. Saya lagi. Gimana? Bapak Ibu Saudaraku, mari konten hal-hal yang baik. Demikian juga dalam membalas menjawab. Jangan komen dengan hal yang tidak perlu. Namang ibu saya tak selesai persoalan dari WA. Aku ketemu niro alam persoalan apa dikasih orang bilang cuma itu 150 nanti dengan kantor nggak lalu caranya lu dia itu 150 om harus gimana om manusia intinya ini aku dulu orang rame orang itu Bapak Ibu sering sekali baik di grup atau di mana jangan bolo ada masuk mas nanti arisan nanti keluarga tak lo raku nanti apa nak kata yang mulai paris orang nena unang balasi inang di telepon besok kita bertemu di alam raya ya biar kita akan enak urusan berbicara ya. Face to face maka kemudian semua bisa clear. Amin. Banyak hal yang harus kita perbaiki tetapi yang terutama adalah apakah kita mau membuka hati kita seperti tanah liat, seperti bencana yang akan dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau kita mau dengan hati yang hancur, yakinlah hidup kita akan dibangun kembali, ditanam kembali dan akan berbuah. Maka mari kita seperti bencana yang dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita nyanyikan bersama Mereka bencana 1, 2, 3. Mereka bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan kuratan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku aman dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
membentuk kita lebih baik lagi, menjadi alat untuk pemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa membuka pintu pertobatan. Inilah kami Bapa, dengan segala kekurangan kami, dengan segala keberdosaan kami. Kami buka hati kami agar Roh Kudus berkuasa, sehingga kami dibaharui dari sehari ke sehari dan dibentuk oleh Tuhan seluruh dengan kehendak-Nya, sehingga kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat hidup berdampak di tengah keluarga, di tengah persekutuan di gereja ini, dan di tengah kehidupan berbangsa bernegara. Maka berkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, demikian dalam hidup rumah tangga, berikan damai sejahtera dan sukacita. Berkati pekerjaan dan usaha, agar bekal hidup jasmani dan rohani Tuhan cukupkan. Anak-anak kami yang sedang dalam studi, Tuhan berikan hikmat mengejar cita-cita yang lebih baik. Demikian juga para pekerja, Tuhan berikan semangat melakukan tiap pekerjaan sebagai ibadah untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Seluruh program pelayanan di gereja ini Tuhan berkati, Tuhan berkati, agar kiranya pelayanan kerajaan Tuhan semakin baik di tengah persekutuan kami. Demikian pelayan kami, gembala kami, Bapak Pendeta Rizky Haryanja berkati dalam proses perpindahan dari Pondok Gede ke sini, agar kami boleh bersama-sama untuk melakukan pelayanan yang lebih sungguh dan lebih baik ke depannya, untuk mengembangkan pelayanan yang terbaik di gereja ini. Berkati semua majelis gereja-Mu dan berkati semua jemaat, agar kami bersatu hati diikat tali kasih Kristus. Terima kasih Bapa, bagi yang ulang tahun 1 minggu ini, Tuhan yang berikan hikmat memakai tiap waktu untuk hal yang berguna, dan berkati kehidupan ke depan, berikan umur panjang dan juga kesehatan serta sukacita. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji nama Tuhan karena negara kami diselamatkan dari bencana besar, kerusuhan dan konflik horizontal. Tuhan, biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kami semua rakyat, demikian juga para pemimpin kami dan seluruh aparaturnya, agar bertobat, kembali setia dalam perjanjian yang telah dituangkan dalam perundang-undangan dan sistem hukum kami. Kedepannya, Tuhan kiranya yang bekerja membuka hati para pejabat kami, seluruh alat-alat negara, dan menenangkan hati rakyat, mahasiswa, dan juga semua para aktivis, agar boleh duduk bersama mencari solusi terbaik membangun negara ini di atas dasar kebenaran. Terima kasih Bapak. 1 minggu hidup kami ke depan dalam melakukan tugas kehidupan dan tugas panggilan kami, Tuhan sertai dan urapi kami. Terima kasih atas persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu dan ucapan syukur. Tuhan yang berkati dan menjadi berkat di tengah persekutuan di gereja ini. Berkati jemaat yang berikan persembahan agar berlimpah-limpah sukacita dan berkat. Ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat. Tuhan, banyak doa yang mau kami mohonkan, tapi kalimat doa kami tidak cukup mengurai semua permohonan. Maka biarlah bahkan doa-doa yang tidak terkeluhkan, Tuhan saja yang sempurnakan. Maka kabulkanlah doa kami ini, berikan bagi kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Selamat kami hidup. Amin. Dari berkat